kepada saya pada jam kuliah, silahkan email saya. Sisanya Anda bisa menggunakan meeting chat. Ya, kalau meeting chat berarti semua teman Anda tahu. Kalau di email hanya saya dan Anda saja yang tahu, ya. Kemudian, jadi kalau misalnya Anda berhalangan hadir, misalnya karena sakit atau karena misalnya ada satu kegiatan, tolong email ke saya dengan menyertakan suratnya. Jadi kalau Anda sakit, tolong saya minta Anda menyertakan surat dari dokter. Di-upload di email Anda. Kemudian di-upload di email sehingga saya bisa membaca dari tempat saya. Ya, kalau Anda memberitahukan bahwa Anda sakit pada hari yang sama dengan kuliah, maka absensi Anda akan saya tulis sakit, ya, akan saya tandai dengan sakit. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pada hari kuliah Anda tidak ada berita tapi Anda tidak masuk, ya. Kalau seperti itu, maka Anda saya anggap absen. Kemudian keesokan harinya, misalnya hari Minggu, Anda baru ingat untuk mengirimkan surat sakit kepada saya, maka saya tidak bisa langsung mengubah absensi. Saya hanya bisa mengubah absensi pada hari kuliah. Jadi, kalau kita kuliah hari Sabtu, absensinya hanya saya bisa ubah hanya pada hari Sabtu. Kalau Anda memberitahukan saya hari Minggu, maka saya harus menyampaikan perbaikan absensi ke administrasi jurusan. Nah, administrasi jurusan itu perlu waktu untuk memperbaikinya, jadi tidak bisa langsung diperbaiki pada hari yang sama. Ya, jadi karena itu tugas Anda adalah setiap minggu memantau absensi Anda di anjungan mahasiswa sebelum masuk ke kelas, ya sebelum kuliah. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, itu ya. Jelas, Jadi, Bu. Jelas, Bu. jadi jangan sampai, ya baik. Jadi jangan sampai kita udah kuliah 14 kali pertemuan, baru Anda bilang, Bu, pertemuan kedua saya tuh harusnya masuk kok saya absen. Nah, itu udah susah kalau kayak seperti itu. Ya, karena setelah 14 kali pertemuan nanti absensi ditutup. Jadi sudah tidak ada lagi absensi atau presensi yang bisa diperbaiki. Ya, karena saya membutuhkan bantuan admin jurusan, dan kalau memang sudah ditutup, admin jurusan pun tidak bisa memperbaiki absensinya. Jadi lebih baik setiap minggu Anda cek itu apakah absensi atau presensi Anda sudah benar. Nah, kita memakai Microsoft Teams. Jadi pada waktu Anda join meeting, maka nama Anda ada di dalam daftar nama yang hadir pada meeting. Nah, jadi saya tahu kalau Anda misalnya masuk ke Microsoft Teams itu hanya 5 menit atau Anda hanya 10 menit masuk terus keluar lagi dan tidak masuk lagi, itu akan terlihat pada log filesnya. Jadi di Teams ini ada untuk data untuk presensi. Nah, kalau Anda seperti itu, maka saya anggap absen. Jadi kalau Anda masuk cuma 5 menit, terus keluar lagi dan tidak masuk kembali, maka Anda saya anggap absen. Atau Anda hanya masuk 10 menit, terus keluar lagi, saya anggap absen. Kecuali kalau Anda mempunyai masalah dengan koneksi internet. Masalah dengan koneksi internet itu juga akan terlihat di log filesnya. Jadi Anda di situ mungkin masuk keluar dalam waktu 1 menit, itu juga terlihat ya. Nah, kapan saya akan mengambil? Jadi absensi akan saya lakukan dengan 2 cara. Untuk hari pertama ini saya akan memanggil mahasiswa satu-satu, tapi untuk minggu-minggu selanjutnya saya hanya akan memberitahukan, baik, saya ambil absensi sekarang. Nah, nanti saya akan mengambil dari log file dari yang ada di Microsoft Teams. Kalau nama Anda pada waktu saya ambil tidak ada, maka saya anggap Anda absen. Ya, jadi di sini saya akan mengambil absensi 2 kali. Yang pertama itu menit ke-30,
Jadi jam 8.30 saya akan mengambil absensi, kemudian beberapa menit sebelum kuliah selesai, saya juga akan mengambil absensi. Nanti dari situ kelihatan siapa yang hadir jam 8.30, tapi sebelum selesai kuliah sudah tidak hadir. Ya, itu saya anggap absen. Kecuali kalau Anda ada masalah dengan koneksi internet. Ya, jadi begitu cara saya mengabsen. Jadi mohon Anda tetap login ke Microsoft Teams dan masuk ke meeting ya. Kalau Anda hanya login ke Microsoft Teams tapi tidak join meeting, maka nama Anda tidak ada dalam daftar ya. Jadi saya hanya mengambil presensi berdasarkan yang hadir pada meeting, pada join meeting, pada meeting ini. Nah, kemudian kalau Anda sakit tadi, Anda harus kirim email ke saya menyertakan surat sakit yang dari dokter. Nah, selama 14 kali kuliah ini ada kemungkinan misalnya Anda harus mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh teknik elektro misalnya. Nah, bagaimana? Silahkan Anda boleh mengikuti kegiatan kemahasiswaan tersebut, tapi saya minta Anda mengirim email ke saya dengan menyertakan bukti surat dari bagian kemahasiswaan atau dari panitia acara kemahasiswaan yang mencantumkan nama dan NIM Anda baik sebagai peserta atau mungkin sebagai panitia ya. Nah, itu Anda kirimkan ke email saya. Kalau Anda kirimkan ke email saya dan saya menerima pada hari Sabtu sebelum jam 6 sore ya, maka saya akan menandai absen Anda sebagai izin ya. Jadi saya minta Anda juga mengirimkan soft copy dari yang mencantumkan nama dan NIM Anda sebagai panitia dari acara tersebut atau mungkin sebagai peserta pada acara tersebut ya. Jadi semuanya Anda lakukan, kirim semua datanya lewat email. Nah, kalau pada hari Sabtu selesai kelas atau dari jam 8 sampai jam 9.40 saya tidak menerima suatu apapun dari Anda sementara Anda tidak ada namanya di daftar join meeting, maka Anda saya anggap absen. Ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Jelas, Bu. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda boleh raise hand ya. Atau boleh langsung bicara di sini. Oke, baik. Nah, kemudian beberapa hal lagi yang saya mau bicarakan adalah kalau misalnya Anda ada acara keluarga seperti acara perkawinan atau ada yang meninggal misalnya saudara Anda, tolong Anda kirimkan ke saya surat. Jadi Anda cantumkan surat dari orang tua yang menyatakan bahwa Anda dengan nama dan NIM sebagai berikut tidak bisa mengikuti kuliah karena misalnya ada saudara atau sanak saudara yang meninggal atau ada misalnya sanak saudara yang menikah misalnya seperti itu ya. Nah, surat ini Anda kirimkan lewat email juga ke saya ya. Jadi saya minta surat dari orang tua. Saya tidak minta surat dari Anda, tapi saya minta surat dari orang tua. Nah, karena tidak semua orang tua mungkin mempunyai email, tidak apa. Jadi Anda boleh mengirimkan mencantumkan surat tersebut dan mengirim email ke saya ya. Nah, oke, untuk sementara sampai di situ dulu untuk absensi ya atau presensinya. Nah, kemudian karena hari ini itu kita hari pertama kuliah ya. Jadi bentar.
Oke, karena kita hari ini hari pertama kuliah, jadi saya harus memilih wakil ketua kelas dan ketua kelas untuk kelas ini. Fungsinya apa? Ketua kelas sama wakil ketua kelas ini adalah dia akan membantu saya dan juga membantu Anda semua mahasiswa untuk kelancaran operasional perkuliahan. Ya, jadi misalnya kalau saya tidak berhalangan hadir, mungkin saya berhalangan hadir, maka saya akan menyampaikan kepada ketua kelas dan wakil ketua kelas, kemudian mereka bisa menyampaikan ke Anda semua. Atau ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan, aspirasi dari teman-teman satu kelas, maka disampaikan ke ketua kelas dan ketua kelas bisa menyampaikan langsung ke saya. Ya. Jadi saya menghubungi Anda lewat ketua kelas, ya seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana cara pemilihannya? Sekarang saya akan berikan Anda waktu 5 menit untuk menentukan, untuk berpikir kira-kira siapa yang namanya cocok untuk dijadikan ketua kelas. Tolong Anda tulis namanya di meeting chat ya. Nanti saya akan pilih, nanti dari sini yang Anda pilih tersebut akan menjadi kandidat ketua kelas atau wakil ketua kelas. Setelah itu baru kita akan mengadakan pemilihan. Ya, silahkan saya kasih waktu kepada Anda, tolong tulis nama yang menurut nama mahasiswa atau teman Anda yang cocok untuk dijadikan ketua kelas. Tolong tulis namanya di meeting chat ini. Baik, saya kasih waktu Anda 5 menit, silahkan. Boleh tulis sebanyak-banyaknya. Saya perlu paling tidak 3 nama, minimum 3 nama. Kalau ada lebih baik. Oke, silahkan ditulis namanya. Saya perlu minimum 3 nama. Silahkan ditulis. Saya tunggu.
Oke, baik, saya tunggu 1 menit lagi. Siapa yang masih mau menuliskan nama mahasiswa yang menurut Anda cocok untuk dijadikan ketua kelas? Masih ada waktu. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang, sebentar. Oke. Silahkan raise your hand, ya. Silahkan raise your hand, klik gambar tangan. Bagi yang memilih Antonius Januario sebagai ketua kelas. Silahkan raise your hand bagi yang memilih Antonius Januario sebagai ketua kelas. Saya kasih waktu 2 menit, silahkan. Silahkan raise your hand selama 2 menit untuk yang memilih Antonius Januario sebagai ketua kelas. Saya kasih waktu 2 menit untuk raise your hand. Baik, silahkan raise your hand untuk yang memilih Tarisa Amalia Pratiwi. Silahkan raise your hand untuk yang memilih Tarisa Amalia Pratiwi sebagai ketua kelas. Saya kasih waktu 2 menit, silahkan raise your hand untuk yang memilih Tarisa Amalia Pratiwi sebagai ketua kelas.
Baik, belum ada yang memilih. Silahkan yang raise your hand untuk yang memilih Eliezer Nichel sebagai ketua kelas. Silahkan. Anda masih bersama saya? Masih Bu, masih Bu. Silahkan raise your hand untuk yang memilih Eliezer Nichel sebagai ketua kelas. Silahkan raise your hand. Ayo, saya harap keikutsertaannya ini masih sedikit yang milih. Ini untuk kepentingan Anda bersama. Jadi silahkan raise your hand untuk yang memilih Eliezer Nichel. Ama? Mengaduk nyerah aku. Ayo, saya baru melihat 3 orang yang lain. Ini kita kelasnya 40 loh. Silahkan raise your hand untuk yang memilih Eliezer Nichel sebagai ketua kelas. Oke, baik. Sekarang tolong lower your hand. Untuk yang memilih Eliezer Nichel, lower your hand. Sudah selesai. Silahkan lower your hand. Diklik lagi ikon tangannya. Lower your hand. Diklik ikon tangan, gambar tangannya. Diklik lagi. Ayo, ini ada From Ariel, Manurung, silahkan lower your hand. Aham Setiadi, lower your hand. Tarisa Amalia Pratiwi, lower your hand. Ayo, sudah selesai pemilihannya. Tarisa Amalia ada? Tarisa Amalia Pratiwi ada? Udah aku turun dari tadi, Bu. Oh iya, perlu waktu sampai di sini. Nih masih ada 2 lagi belum lower your hand. Udah diturun nih, Bu. Nah, ini baru. Masih ada lagi nih, Aham Setiadi. Nah, Turun. oke, baik. Sekarang tolong sudah turun semua tangannya. Jadi kalau disuruh turun, Anda langsung turun ya. Perlu waktu untuk sampai di saya. Oke, yang berikutnya siapa yang memilih Fariski Cornelius sebagai ketua kelas? Silahkan raise your hand. Ayo, kelas ini pasif sekali loh. Pemilihan ketua kelas dari 40 yang memilih hanya 3 orang. Ini harus hasil dari kita semua. Siapa yang memilih Fariski Cornelius sebagai ketua kelas? Saya kasih waktu 2 menit, silahkan. Ini yang lain belum pada pilih. Yusuf Malik Raharjo ada? Terry Dodo ada? Ada, Bu.
Ya. Ini belum ada yang memilih nih, ayo. Miftahul Akmal ada. Bu, ada. Ayo coba raise your hand untuk yang memilih Fariski Cornelius. Silahkan. Tolong raise your hand untuk yang milih Fariski Cornelius. Tolong raise your hand untuk yang memilih Fariski Cornelius. Oke, baik. Tolong lower your hand. Pemilihan sudah selesai. Tolong lower your hand. Sudah, Bu. Ya, masih ada yang belum lower your hand. Silahkan, saya tunggu. Sudah, Bu. Baik. Tolong lower your hand. Masih ada yang belum. Tolong lower your hand. Masih ada yang belum. Ibu, saya kendala jaringan, jadi agak susah Bu untuk lower hand. Oh, Anda sudah lower your hand. Di sini statusnya sudah. Oke, terima kasih Bu. Ini masih ada 2 orang lagi yang belum lower your hand. Silahkan. Masih 2 orang lagi yang belum lower your hand. Apa perlu saya sebut namanya? Iya Bu, sebut aja nggak apa-apa Bu. Ya, masih ada 1 orang lagi yang belum lower your hand. Masih ada 1 orang lagi yang belum lower your hand. Teri Dodo Sibuya ada? Udah Bu, dari tadi Bu. Ah, ya, baru sekarang hilang. Oke, baik. Yang terakhir, silahkan raise your hand untuk Safina Maulida Fitriani sebagai ketua kelas. Silahkan raise your hand untuk yang memilih Safina Maulida Fitriani sebagai ketua kelas. Saya kasih waktu 2 menit. Silahkan raise your hand untuk yang memilih Safina Maulida Fitriani sebagai ketua kelas. Saya kasih waktu 20 menit. Silahkan raise your hand untuk yang memilih Safina Maulida Fitriani sebagai ketua kelas.
Oke, silakan lower your hand. Silakan lower your hand untuk yang memilih Safina Maulida Fitriani sebagai ketua kelas. Oke, silahkan. Oke, baik. Yang memilih hanya sekitar, kita sedikit sekali ya, kelas ini paling pasif. Hanya 12 orang yang memilih, ya. Yang lainnya tidak ikut dalam pemilihan. Oke, baik. Yang menjadi ketua kelas adalah Fariski Cornelius. Apakah Fariski Cornelius ada? Ada, Bu. Itu yang ngomong apa? Anda namanya Aham Setiadi? Yang bicara kok Aham Setiadi? Apakah Fariski Cornelius ada? Apakah Fariski Cornelius ada? Ada, Bu, ada. Ya. Baik, Fariski Cornelius, terima kasih sudah dinyalakan videonya. Tolong tuliskan di meeting chat nama lengkap Anda, NIM Anda, kemudian alamat email dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Alamat emailnya adalah alamat email yang sering Anda akses. Berarti bukan yang dari ITPLN itu ya, Bu? Terserah Anda. Oh ya, baik, Bu. Ya, terserah Anda. Anda boleh pilih yang email yang Anda paling sering akses. Jadi saya lebih gampang untuk menghubungi Anda. Jadi tolong diketikkan di meeting chat nama, lengkap, NIM, kemudian alamat email dan nomor handphone. Silahkan. Baik, Bu. Fariski, nama panggilannya siapa ya? Biasa dipanggil Fariski, Bu. Fariski, oke, baik. Oke, baik. Untuk wakil ketua kelasnya adalah Eliezer Nichel. Eliezer Nichel, apa ada? Baik, Eliezer Nichel, tolong diketikkan di meeting chat nama, NIM, nama lengkap, NIM, email, dan nomor handphone yang Anda paling sering gunakan. Silahkan.
Baik, terima kasih sudah saya terima. Oke, baik, terima kasih. Eliezer Nichel, nama panggilan Anda siapa ya? Eli, oke, baik. Oke, baik, pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas sudah selesai dilakukan. Berikutnya saya akan membahas mengenai mata kuliah apa saja yang kita akan pelajari dan sistem penilaian untuk mata kuliah ini. Oke, apa Anda sudah melihat screen saya mengenai komponen nilai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi komponen nilainya ini kehadiran, jadi saya menghargai kehadiran Anda. Jadi jangan sampai terlambat masuk ke kelas ya. Kehadiran Anda 10%, ini saya ambil dari Microsoft Teams, dari join meeting. Kemudian tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Nah, tugas dan kehadiran ini dapat membantu Anda pada waktu Anda ujian. Kalau ujian Anda misalnya UTS atau UAS Anda jatuh, maka tugas dan kehadiran ini akan membantu nilai Anda. Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Nah, kemudian saya akan sampaikan Oke, bisa melihat screen saya sekarang? Buku Technical English, bisa lihat? Bisa, Bisa, Bu. Bu, bisa. Oke, jadi buku yang pas saya pakai adalah buku Technical English Electrical Engineering dari Ibu Wahyuni untuk edisi ke-7. Nanti buku ini bisa Anda pesan, nanti saya kasih form pemesanannya ya. Nah, buku ini akan menjadi buku acuan selama kita belajar bahasa Inggris teknik selama 1 semester. Dari buku ini akan saya ambil semua tugas akan berasal dari semua buku ini, isi dari buku ini, kemudian ujian UAS, ujian akhir semester, ujian tengah semester juga bahannya akan saya ambil semuanya dari buku ini. Ya, jadi saya menyarankan Anda untuk memiliki dan membeli buku ini supaya lebih mudah karena tidak semua halaman akan saya tampilkan dan karena juga tidak semua koneksi internetnya baik atau kecepatan tinggi, maka akan sulit kalau kita ingin memperlihatkan screen-nya satu persatu. Ya. Bagaimana, apakah Anda bisa melihat daftar isi di screen Anda? Apa sudah bisa lihat? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya, jadi perkuliahan selama 14 kali pertemuan ini, semua bahannya saya ambil dari buku ini untuk materi kuliah. Untuk tugas, semuanya juga saya ambil dari buku ini. Untuk materi ujian tengah semester, materi ujian akhir semester, juga bahannya akan saya ambil dari buku ini. Buku ini kira-kira ada sekitar 173 halaman. Ya. Nah, akan saya bagi menjadi 2 bagian besar. Jadi sebelum UTS, kita akan membahas grammar.
Jadi sebelum UTS kita akan membahas grammar, itu di sini Anda bisa lihat dari chapter 1 sampai chapter 7. Di dalamnya banyak sekali terdapat latihan. Kemudian setelah UTS kita akan belajar bacaan atau reading. Ini akan kita kerjakan sampai akhir semester, ya. Nah, itu kira-kira isinya. Baik. Untuk tugas nanti saya akan berikan ya bagaimana Anda harus masukkan tugasnya dengan cara mengupload di Microsoft Teams. Kita nggak mulai minggu ini, jadi untuk tugasnya kita mulai baru minggu depan. Oke, kemudian untuk pembelian bukunya, oke, saya share dulu mengenai detailnya. Apa Anda bisa melihat screen saya sekarang? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi harga bukunya 105.000 termasuk ongkos pengiriman sampai di rumah Anda. Tolong memberikan alamat yang lengkap, RT, RW, nama kota, kelurahan, kecamatan, nama jalan, nomor rumah, dan kode pos. Ya. Kemudian ini di screenshot saja, Anda harus transfer kemana? Ke berikut ini. Pemesanan buku paling lambat hari ini ya, karena ini adalah kelas terakhir saya hari Sabtu. Jadi tolong paling lambat pemesanan buku hari ini sampai jam 12 malam silahkan Anda bisa transfer. Nah, form pemesanan buku ini, ya, form pemesanan bukunya adalah ini. Dan ini alamat email saya. Kalau bisa di screenshot ya. Apakah Anda sudah jelas melihatnya? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Ya, Jelas, silakan Bu, jelas. screenshot. Nah, form pemesanan buku sebentar. Saya taruh di meeting chat supaya lebih jelas. Oke, ini form pemesanan bukunya, saya perlihatkan. Oke, apa Anda bisa melihat form bukunya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi di sini ada isi semuanya, nama lengkap, nomor induk, program studi, mata kuliah, kelas, alamat email, nomor handphone, alamat rumah, tanggal transfer, dan bukti transfer. Bukti transfernya bisa file PDF atau file image atau JPEG di-upload ya. Kemudian Anda submit. Nah, bagaimana cara menulis alamat yang lengkap? Sebentar saya share. Oke, apa Anda bisa melihat screen saya mengenai alamat rumah? Bisa, Bu. Oke, baik. Ini salah satu contohnya. Jadi, nama jalan, nomor rumah Anda, kemudian RT RW, nama perumahan kalau ada, kelurahan, kecamatan, kemudian nama kotanya, dan kode posnya. Ya, alamatnya harus lengkap, kalau tidak nanti tidak sampai kirimannya. Jadi tolong dibuat alamat jelas ya dan lengkap. Ya, ini contohnya cara membuat alamat yang jelas dan lengkap. Sampai sini sudah jelas? Jelas, Bu.
Boleh silakan Bu. Anda, ya silakan Anda screenshot. Oke, sudah ya, saya matikan. Oke, baik. Maaf, Anda hanya saya beri kesempatan hari ini saja, karena minggu depan sudah akan mulai dicetak bukunya, ya. Sampai sini jelas ya semua ya? Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Saya tidak mendengar ada suara. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Ini buku ini ada di toko buku sekitar nggak, Bu? nggak ada. Nggak ada, berarti harus... Iya, harus pesan dari website yang tadi saya kasih tadi. Oh, oke, Bu. Baik, Bu. Nggak ada di toko buku. Jadi ini hanya untuk buku pengajaran di ITPLN saja. Oke, baik, Bu. Ya, jadi Anda nggak bisa cari di Tokopedia atau di mana, nggak ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya, silahkan. Enggak, semuanya hard copy. Iya, karena saya mau Anda belajar dengan menulis semua jawabannya di situ. Jadi nggak ada e-booknya. Semuanya hard copy dikirim ke rumah. Oh ya Bu. Berarti nanti kalau ada tugas di situ jawabnya Bu. Iya. Ya, Bu. Sampai sini jelas ya? Jelas Bu. Oke, baik. Ya, jadi buku ini saya sarankan Anda untuk membeli karena ini buku yang saya pakai sebagai buku acuan dan juga mempercepat waktu pembelajaran. Jadi Anda tidak harus selalu melihat ke dalam screen yang saya share karena nanti Anda bisa lihat akan ada yang namanya delay, sinyal tidak baik, koneksi internet putus-putus dan sebagainya. Itu bisa kita hindari dengan hanya membaca buku ini. Jadi kita bisa lebih cepat belajarnya dan semua bahan, tugas, UTS, UAS, dan materi kuliah saya ambil semuanya dari buku ini. Ya, buku ini tidak bisa Anda beli di mana-mana karena ini hanyalah buku internal untuk pengajaran saya saja di dalam mata kuliah Bahasa Inggris Teknik. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Jelas, Jelas, Bu. Jelas. Oke. Baik, kita sekarang lanjutkan dengan ke materi kuliahnya. Bentar ya. Oke, apakah Anda bisa lihat screen saya chapter 1? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai present time. Oke. Sebelumnya saya akan ambil presensi dulu ya sebelum saya lupa. Sebentar. Bentar dulu ya.
Tunggu sebentar ya. Oke, saya share lagi. Oke, apa Anda sudah bisa lihat screen saya untuk chapter 1? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, Bu, baik. Hari ini kita akan bicara mengenai present tense untuk chapter 1. Jadi di sini bisa Anda lihat. Di sini ada yang namanya timeline ya. Di timeline ini Anda bisa lihat atau diagram waktu kita sebut ada keadaan di masa lampau atau past, kemudian keadaan di masa yang akan datang future dan keadaan sekarang atau now. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa yang namanya present time itu atau jadi kita ada dua, yang pertama itu simple present dan yang kedua itu present progressive. Kita membahas yang bagian yang pertama dulu, yaitu simple present. Di simple present ini adalah menyatakan suatu kebiasaan sehari-hari atau aktivitas yang biasa dilakukan. Ya. Jadi simple present ini untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari atau aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan. Simple present juga dipakai untuk menyatakan fakta. Ya. Contohnya, kebiasaan sehari-hari. Saya mandi setiap hari. Saya bilang di sini, I take a shower every day. Kemudian, kegiatan apa lagi? Misalnya, kebiasaan sehari-hari. And usually eat lunch at the cafeteria. Ya, jadi and biasanya makan siang di kafetaria. Kemudian simple present juga digunakan untuk menyatakan fakta. Di sini contohnya adalah the sun shines. Ya, matahari bersinar. Bumi berevolusi mengitari matahari atau the earth revolve around the sun. Ini adalah bentuk dari simple present. Nah, bagaimana secara formulanya? Ini di sini bentuk simple present ada bentuk statement atau kalimat. Statement ini kita bisa bilang kalimat positif, kemudian ada kalimat negatif, dan ada pertanyaan. Untuk kalimat positif ada dua jenis. Yang pertama itu yang pronoun atau subjeknya I, you, we, they. Itu pakai verb bentuk pertama atau verb 1. Kemudian kalau bentuk subjeknya itu atau pronounnya he, she, it, maka itu verbnya ditambah dengan s. Jadi verb 1 work ditambah dengan s. Jadi di sini adalah tambahannya s. Tambahannya bisa s, bisa es, tergantung dari kata kerjanya. Nah, kemudian untuk kalimat negatif itu memakai do not atau does not. Kalau memakai do not dan does not hanya diikuti oleh kata kerja pertama saja, tidak pakai s. Jadi contohnya, tadi di kalimat positif kita misalnya contohnya he works, pakai s. Kalau menjadi kalimat negatif menjadi he doesn't work. Ya, ini doesn't-nya tetap work. Ya, kalimat
tidak pakai S. Kemudian untuk question dimulai dengan do dan does. Do untuk I, you, we, they, does untuk he, she, it. Diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu work. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak lanjut. Apakah Anda bisa melihat screen saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi, misalnya di sini bentuk kata kerjanya catch. Kalau ditambah ES, jadi catches. Pass, jadi passes, ya. Nah, dari mana sih kita tahu ada dari catch jadi catches, bus jadi buses? Dari dictionary. Nah, karena kita belajar online, mungkin Anda bisa lihat online dictionary, ya. Online dictionary-nya apa saja? Sebentar saya share ke Anda, ya. Oke, jadi ini saya share, ada 2 website yang Anda bisa lihat. Ya. Yang pertama ini merriam-webster.com. Ya, jadi Anda bisa tulis kata di sini. Misal di sini katanya independence misalnya. Anda bisa lihat artinya di sini. Atau Anda bisa memilih www.dictionary.com ini. Sama Anda bisa tulis katanya di sini independence. Apa Anda bisa lihat online dictionary saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ya, jadi ini adalah online dictionary yang bisa Anda gunakan untuk mencari apa sih arti kata yang ada gitu. Kalau Anda tidak mengerti, ya. Jadi silahkan Anda bisa memakai online dictionary yang lain. Oke, saya lanjutkan. Sekarang tolong buat exercise satu-satu. Sebentar saya share screen. Jadi ini untuk minggu-minggu awal saja ya saya kasih screen-nya. Nanti minggu-minggu berikutnya PR atau segala saya nggak share screen lagi ya. Karena Anda udah punya buku, saya hanya kasih nomor latihan sekian, halaman sekian, kerjakan, kemudian upload ke Microsoft Teams ya. Anda bisa foto atau mungkin Anda scan. Nggak masalah. Nah ini karena Anda belum punya bukunya, maka saya bantu di sini, tapi nantinya kita nggak akan seperti ini karena akan lambat sekali. Bagaimana, apakah Anda bisa lihat exercise satu-satu? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Tolong silahkan Bisa. dikerjakan sambil saya melakukan absensi. Oke. Apakah, sebentar ya, saya panggil satu-satu. Rinal Syahidayat, apa ada? Rinal Syahidayat, apa ada? Ada. M. Fatan Ramayani, ada? Ramayani? Ada, Bu. Nama panggilan Anda siapa? Fatan, Bu. Fatan, oke. Apakah Aham Setiadi ada? Ada, Bu. Nama panggilannya siapa ya? Saya dipanggilnya Adi, Bu. Adi ya? Oke, baik. Adi. Ya. Namanya betul ya, Aham Setiadi ya? Salah, Bu. Sebenarnya Ahmad.
kenapa nggak dibetulin namanya? Betulinnya di mana, Bu? Pergi ke bagian kemahasiswaan. Anda ada nomor kontaknya? Belum, Bu. Oke. Nanti coba saya ini deh. Nah, soalnya ini nama Anda ini nanti menentukan ijazah Anda. Kalau namanya nggak benar, nanti Anda lulus ijazah Anda namanya salah. Iya, Bu. Oke. Riestri Rahmaning Tias Setiabudi ada? Ada, Bu. Nama panggilannya? Tias, Bu. Yes. Oke. Joshua Stevi Timothy Kastanja ada? Ada, Bu. Nama panggilannya? Joshua, Bu. Yusuf Malik Raharjo ada? Yusuf Malik Raharjo ada? Oke, nggak ada. Eliezer Nichel Budianto ada? Panggilan Anda Eli ya. Muhammad Fikri Sodikin ada? Ada, Bu, hadir. Panggilannya? Dikin, Bu. Dikin. Iya, Dikin, Bu. Oke, baik. Makasih, Bu. Fateh Sidik ada? Hadir, Bu. Nama panggilannya? Nama panggilannya? Fateh. Fateh. Muhammad Restu Fauzan ada? Ada, Bu. Muhammad Restu Fauzan apa ada? Ada. Nama panggilannya? Restu. Suaranya kecil sekali, nggak kedengeran. Coba didekatkan sama mikrofonnya. Restu. Nama panggilannya siapa? Restu. Nggak kedengeran. Bentar, Bu. Hah? Nama Restu. panggilannya? Restu. Restu. Oke. Iya. Kemudian Antonius Januario ada? Ada, Bu. Nama panggilannya? Janu. Janu. Iya, Bu. Rumania Adelia ada? Ada, Bu. Nama panggilannya? Nia. Ya. Immanuel Rivaldi Rumincap ada? Ada, Bu, ada. Nama panggilannya? Aldi. Aldi. Makasih, Bu. Ya, baik. Muhammad Sandi Reskiawan ada? Hadir, Bu. Nama panggilannya? Sandi, Bu. Sandi, Bu. Sandi. Miftahul Akmal Situmeang ada? Hadir, Bu. Gimana caranya? Nama panggilannya? Akmal. Mal. Ya, Bu. Baik. Dan Ahmad Mahfuz ada? Hadir, Bu. Nama panggilannya? Ahdan. Ahdan. Tarisa
Amalia Pratiwi ada? Ada Bu, jaringan saya lalot. Oh, apa nama panggilannya? Risa Bu, Risa. Bidara Paraswati Putri ada? Ada Bu. Bidara aja Bu. Makasih. Safina Maulida Fitriani ada? Ada Bu. Nama panggilannya? Vina. Fajar Faizin ada? Ada Bu. Panggilannya? Fajar Bu. Pram Ariel Amanurung ada? Ada Bu. Nama panggilannya? From Bu. Fauzi Nur Robani ada? Hadir Bu. Nama panggilannya? Fauzi Bu. Mangaratua Simatupang ada? Mangaratua Simatupang ada? Oke, nggak ada. Asami Anggraini ada? Hadir Bu. Nama panggilannya? Nama panggilan saya Sami Bu. Sami. Betul namanya panggilannya Sami? Iya Bu, Asami. Kalau nggak Sami, Ami Bu. Oh, kalau nggak Sami, Ami. Oke, baik. Kemudian Kevin Arianto Rumah Orbo ada? Kevin Arianto Rumah Orbo ada? Hadir Bu. Nama panggilannya? Kevin Bu. Kevin. Ahli Yahya ada? Ada Bu. Nama panggilannya? Afik. Panggilannya Taufik. Afik Ibu. Afik. 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 AFIQ. Ki. Ya. Baik. Nadila Tuharia ada? Nadila Tuharia ada? Ada. Japarista Tambah Tua Damanik ada? Hadir Bu. Nama panggilannya? Paris Bu. Nama panggilannya Paris. Iya Bu. Naufal Lutfi Rabani ada? Hadir Bu, hadir. Nama panggilannya? Naufal Bu. Oke. Raihan Errahman ada? Ada Bu. Nama panggilannya? Raihan Bu. Pasca Fernando Manalu ada? Ada Bu. Nama panggilannya? Pasca Bu.
Binsar Ricardo Siagian ada? Binsar Ricardo Siagian ada? Siti Nurlita Anggreni ada? Hadir, Bu. Nama panggilannya? Lita, Bu. Lita. Oke. Maulana Fadlan Sidik ada? Ada, Bu. Nama panggilannya? Maulana. Cut Ifatul Umnia ada? Ada, Bu. Nama panggilannya? Iva, Bu. Iva. Iya. Pas sekali. Ari Tua Hutagalung ada? Hadir, Bu. Nama panggilannya? Ari, Bu. Ari. Ya, Bu. Baik. Kendala semua. Muhammad Sohibul Daksena ada? Ada, Bu. Nama panggilannya? Sohib. Sohib. Ya, Di Febrian ada? Hadir, Bu. Panggilannya? Hadir, Bu. Febri, Bu. Febri ya. Iya, Bu. Fariski Cornelius ada? Hadir, Bu. Panggilannya Fariski ya. Iya, Bu. Masuk nggak ya tadi? Hah? Masuk nggak email tadi? Irna Yunika ada? Ada, Bu, hadir. Mana panggilannya? Mirna. Ilham Jaya Pratama ada? Ilham Jaya Pratama ada? Maaf, Bu, jaringannya jelek. Nggak ada ya. Terry Dodo Sibuea ada? Hadir, Bu. Hadir. Nama panggilannya? Eri, Bu. Terry. Reza Marwesi ada? Hadir, Bu. Nama panggilannya? Reza, Bu. Oke, ini masih ada beberapa orang yang namanya belum ada. Rinal Syahidayat, apa ada? Tidak ada. Mangaratua Simatupang, apakah ada? Di Inglek, Bu. Oh, Mangaratua Simatupang, Anda nama panggilannya apa? Siapa? Bu, Angga. Siapa Angga? Iya, Bu. Angga ya. Mangaratua, nama panggilannya Angga. Iya, Bu. Iya, Bu.
Apakah ada Nadila Tuharia? Apakah ada Yusuf Malik Raharjo? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nama panggilannya? Panggilannya. Nama panggilannya? Yusuf. Yusuf, Bu, nama panggilannya, Bu. Iya, baik. Nadila Tuharia, apakah ada? Nadila Tuharia, apa ada? Gak ada sih Bu, kayaknya dia jaringan jelek soalnya dia katanya di kampung. Iya Bu, tadi dia izin jaringan jelek Bu. Binsar Ricardo Siagian ada? Binsar Ricardo Siagian ada? Ada. Ilham Jaya Pratama ada? Ilham Jaya Pratama ada? Oke, oke, baik, sudah saya ambil presensi Anda. Oke, kita lanjut. Sudah bisa lihat screen saya ya? Apa masih bisa lihat screen saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke. Akmal, ada Akmal? Ada Bu, ada. Nah, Akmal, tolong dijawab latihan 1-1 nomor 1 Akmal. Dibaca kalimat lengkapnya. Silahkan. Yang nomor 1 ya Bu? Iya. Tea comes from China. Oke, come-nya itu pakai S atau tidak? Pakai Bu, pakai. Baik, betul. Tea comes from China. China. Tias ada, Tias? Ada, Bu. Nomor 2. Nomor 2. Yes, I see him every day. Pakai S atau tidak C-nya? Tidak, Bu. Tidak, betul. Fajar ada? Ada Bu. Ya, nomor 3. My family spends every summer in the beach. Pakai S nggak spend-nya? Pakai Bu. Ya, pakai. My family spends. Pakai S ya, every summer in the beach. Oke. Nomor 4, Nia ada? Ada Bu. Silahkan nomor 4. We speak local language fluently. Speak-nya pakai S atau tidak? Tidak Bu. Tidak, tidak betul. Nomor 5, Paris ada? Paris apa ada? Hadir, Bu. Ya. Nomor 5. Ya, silahkan nomor 5, Paris.
Dibaca ya, Bu? Iya, dibaca. Bentar, Bu. My mother speak local language fluently. Speak-nya pakai S atau tidak? Nggak pakai S, Bu. Salah, pakai ya. Karena my mother itu sama dengan she. Jadi she speaks pakai S. Local language fluently. Oke. Kalau nomor 4 tadi we speak tidak pakai S. Nomor 5 my mother speaks pakai S. Ya. Oke, Anda teruskan nanti sampai nomor 10. Tolong juga buat yang exercise 1-2. Anda bisa lihat exercise 1-2? Apa Anda bisa lihat screen saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Udah. Baik, silahkan. Hari ini kita sampai di sini saja. PR-nya exercise 1-1 nomor 6 sampai 10, exercise 1-2 nomor 1 sampai 10. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja sesi kali ini. Apa ada pertanyaan? PR-nya kapan kumpul, Bu? Enggak, Anda simpan dulu aja. Oh iya, Ya, Bu. untuk minggu ini belum, tapi nanti minggu depan mulai ada saya buat itunya. Iya, Bu. Ya. Oke, baik. Saya hari ini saya akhiri pertemuan kuliah hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan jam 7.55 ya. Selamat pagi semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, makasih Bu. Salam. Selamat